Kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena lebih banyak umat Islam itu miskin daripada sejahtera. Itu diakui, ya kan? Kadang-kadang super mie aja, bantuan super mie aja murtad, sembako murah murtad. Kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena lebih banyak umat Islam itu miskin daripada sejahtera. Itu diakui, ya kan? Kadang-kadang super mie aja, bantuan super mie aja murtad, sembako murah murtad. Saya pernah nyaksiin sendiri loh, datang ke di bawah kaki Gunung Temanggung, apa kampung apa saya lupa itu. Saya datang sama teman saya. Karena sana banyak yang murtad. Ada lebih kurang 105 kakak di bawah kaki gunung, semua Islam 100%. Datang misionaris bawa sembako murah. Tahu sembako murah cuma goceng, harganya apa? Beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5 bungkus, cuma 5.000. Ibu-ibu, gula 1 kilo dapat nggak 5.000? Enggak ya? Minyak 1 liter dapat nggak 5.000? Enggak kan? Nah ini coba, beras 3 liter, minyak 1 liter, gula 1 kilo, super mie 5, cuma goceng, cuma 5.000. Pada mau semua kan, berebutan. Ujung-ujungnya apa? 9 kakak murtad, masuk Kristen. Dia, oh Kristen ternyata baik ya, memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah, ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung, kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Karena kemiskinan kan menjurus kepada kekufuran. Karena lebih banyak umat Islam itu berpendidikan rendah daripada tinggi. Itu diakui. Orang-orang di kampung pedesaan pedalaman tamat SMP aja saya rasa jarang, kecuali yang disekolahkan di keluar kan. Yang tinggal dalam itu SD aja kadang-kadang nggak tamat. Sehingga karena bodoh mudah dipengaruhi oleh misionaris atau pendeta. Nah ini tiga ini komplikasi. Sudah awam, miskin, pendidikan rendah lah kan. Dan apa, pendidikan rendah, miskin, awam lah, wah komplit itu kan. Karena banyak umat Islam beranggapan semua agama sama, semua agama benar. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL. Tahu JIL kan? JIL tahu kan? Jaringan iblis lokal, iya kan? Ada yang memplesetkan gitu, jaringan iblis lanatullah kan, kata orang seperti itu. Menurut orang JIL apa katanya? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar. Nggak boleh umat Islam mengklaim cuma Quran aja kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci wahyu Allah kata. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga, semua pemeluk agama masuk surga katanya. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja yang berbeda katanya. Bisa nggak kita terima semua agama sama, semua agama benar, semua pemeluk agama masuk surga? Bisa diterima nggak? Oh tidak. Ini satu pernyataan yang apa? Sesat dan menyesatkan. Nah, sebentar saya perlihatkan, mungkin ada ini. Sementara saya lihat ini kesaksian orang-orang itu JIL mana? Nah, nah ini saya buka aja dikit. Nah ini
Nah ini kita lihat sini, ini kan orang jil ini. Kenal kan orang ini kan? Iya, ulil absar dolalah, kayak Abdallah. Dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar, katanya. Coba, ini orang jil. Satu lagi, saya tidak usah baca semua ya, pendek-pendek. Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan, mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Jadi fatwa majelis ulama itu nggak digubris sama mereka. Ini masih dia. Orang yang selamat itu, kata Jalaluddin Rahmat, orang yang selamat itu adalah siapa saja, apapun agamanya, selama memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan di dunia ini. Jadi saya tidak peduli apakah dia Katolik, Kristen atau Hindu, kalau berakhlak mulia, beramal soleh, saya berikan segala kemuliaan kepadanya, ya kan? Gimana, bisa diterima nggak ini? Ya jangan-jangan dia masuk surga dulu yang paling kaya kali, Lim Seol Leong itu apa segala itu kan, karena kaya dia kan, dia bisa memberi bantuan ke sana sini, ya bisa-bisa mereka duluan masuk surga. Berakhlak mulia, beramal soleh. Pada dasar akhlak mulia, amal soleh harus iman yang benar kan. Orang kok mereka orang syirik, orang berbuat dosa syirik, menuhankan Tuhan selain Allah, kan sudah dijelas di Quran, dijamin pasti masuk neraka kan, dosa syirik. Ini orang nikah beda agama. Larangan nikah beda agama menurut Islam liberal dipandang sudah tidak relevan lagi, katanya, karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bahwa Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat tanpa melihat perbedaan agama. Jadi ini satu Kristen, satu Islam, satu. Jadi di orang Islam dan Kristen kalau tidak direstui, datang aja ke sana. Namanya para Madinah itu. Nah itu mereka kawinkan boleh. Nis. Antara. Ya. Siti Musdah Mulia, ini profesor doktor loh ini, perempuan. Menarik sekali membaca ayat Quran soal hidup berpasangan, diangkat surat Ar-Rum, Az-Zariyat, Yasin. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender, jenis kelamin sosial umum. Artinya berpasangan itu tidak mesti harus dalam konteks hetero, berbeda atau bersifat lainnya, melainkan bisa homo dan lesbi. Makanya mereka kalau homo dan homo sesama homo dikawinkan, lesbi dan lesbi mau kawin dinikahin sama mereka itu. Coba, ini apa Islam begini ya, gimana ini? Islam liberal dikawinin itu. Ya. Saya pernah menangani yang kasus begini. Ya. Coba. Sumanto. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas ditujukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata sudah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Martin Luther, Romo Mangun, Abu Nawas, Bunda Teresia, Udin, Baridin Lopa, dan Munir. Berarti semua masuk surga, ya kan? Semua masuk surga berarti. Ini orang-orang jil, ya. Sumanto. Kan menurut saya ini ada kan Sumanto pemakan daging. Ingat kan dulu ada kan? Daging nenek-nenek dikubur, digali, dimakan. Masih lebih bagus dia loh menurut saya. Kenapa? Sumanto pemakan daging, dosanya dia tanggung sendiri, Pak kan? Iya toh? Dosanya dia sendiri, tapi Sumanto ini orang amalkan ajaran dia tanggung dosanya banyak sekali. Semua masuk surga ajaran dia, coba. Nah baik, saya lanjutkan.
Kalau semua agama sama, azan maghrib ya, oke, dilanjutkan ya. Di ibu-ibu bapak jangan dulu pulang, nanti setelah sholat isya. Hah? Oh, habis azan aja. Oh, sholatnya belakangan. Oh ya udah, terserah. Oke, silakan. Kita pending sebentar ya, azan dulu. Iya, baik, kita lanjutkan. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu kan ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh menikah beda agama. Anak-anak kita dilamar pemuda Kristen, ya monggo, silakan. Lah, agama dia benar juga kok, ya kan? Itu secara akal aja. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus membenarkan konsep ketuhanan mereka? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Trinitas kan? Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan ribuan bahkan dewa-dewa lain. Agama Konghucu ada Dewa Kuan Im, ya kan? Ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Tanah, Dewa Laut, bahkan Dewa Padi. Apakah iya konsep ketuhanan dan dewa-dewi itu harus kita akui, kita harus benarkan? Tentu saja tidak. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah mu'alaf, tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Loh, agama yang dipindah benar juga kok, ya kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawiya enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, kata mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Maka sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja, atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Ya. Jadi ibadah seminggu sekali, dijamin masuk surga, dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen, iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, bapak dan ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesus kan? Namanya berbuat dosa kan enak. Semua perbuatan-perbuatan dosa itu enak-enak loh. Coba contoh yang haram-haram aja ya. Babi umpamanya. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Betul enak sekali gitu kan. Ganja, sabu-sabu, morfin, tapi daging babi jangan dicoba itu kan. Ganja, sabu-sabu atau morfin kalau makan minum fly, katanya fly ada di awang-awang. Korupsi ambil kaya mendadak kan. Selingkuh, orang berzina, enak enggak? Lah enak.
Lah kalau nggak enak kan hanya orang gila kan, hanya orang gila yang mau melakukan. Sudah nggak enak dapat dosa besar lagi kan. Iya toh, karena saking enaknya dosa dikalahin, nanti katanya ada yang tebus kok. Iya toh, ini jadi orang bisa berbuat seenaknya. Hadirin, di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Insya Allah semua kita ditakdirkan Allah masuk surga. Tetapinya ada, begitu kita dimasukkan Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka di dalam surga. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Apa kata mereka? Kami semua ini ditebus oleh Yesus. Lah berarti kan tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup di dunia kalau begitu. Tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup kan? Kalau ujungnya ternyata semua masuk surga. Lah bisa-bisa sudah masuk surga malah menyesal kita loh. Iya, sudah masuk surga bisa menyesal. Waduh, kalau kau begini dulu di dunia, sikat aja semua, ya kan? Enakan mereka di dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ya karena nggak logik, nggak rasional, maka saya hijrah. Bapak dan Ibu kan tentu saya tidak mau mengikutinya. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak orang Islam yang awam, miskin, bodoh merasa iya ya, kalau sama semua ya akan di Kristen aja, ngapain harus sholat repot-repot kan? 5 kali sehari, 35 kali seminggu ya. Ngapain dia bilang, ya kan di Kristen kan lebih enak, makanya dia masuk Kristen aja, toh nanti sama-sama masuk surga, dipikir. Ini berbahaya.